Shalom sahabat Suara Kasih, selamat datang kembali di Renungan Inspirasi Alkitab. Saya harap sahabat Suara Kasih dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kepahitan sama Gereja, Bagaimana Cara Mengatasinya? Ditulis oleh Lori, sahabat Suara Kasih. Percaya atau tidak, banyak orang Kristen yang mengaku kepahitan sama gereja sendiri. Seseorang bisa kepahitan ke gereja karena beberapa faktor, beberapa di antaranya adalah karena kesalahpahaman, perlakuan tidak fair, pelecehan, kecewa dengan pemimpin, dan yang paling umum, gereja tidak menunjukkan keteladanannya. Apakah kamu salah satu yang merasakan hal ini? Sebagai sesama orang percaya, apa yang kamu alami adalah hal yang harusnya tidak terjadi di lingkungan gereja. Tapi kamu perlu tahu, kalau kamu tidak sendiri, bisa dibilang masalah ini banyak dialami sesama orang Kristen. Hanya saja lewat renungan ini, marilah kita belajar bagaimana harusnya kita menghadapi kepahitan dan kekecewaan ini dengan benar. Pertama, pilihlah untuk mengampuni. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kepahitan emosional terhadap gereja maupun pemimpin gereja adalah memilih untuk mengampuni. Kepahitan bisa merusak kita secara emosional, karena itulah penting untuk melepaskan emosi tersebut lewat keputusan untuk mengampuni. Kebenarannya, mengampuni gereja karena tindakannya yang keliru sebenarnya juga mengecewakan Tuhan. Jadi mintalah kerendahan hati dari Tuhan untuk memampukan kamu melepaskan pengampunan. Markus 11 ayat 25 mengatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Jangan biarkan kepahitan yang masih berdiam di dalam hatimu justru menghambat pertumbuhanmu secara rohani. Kedua, akui kepahitan kepada orang terpercaya. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang." Menahan pengampunan ibarat meminum racun, dan menunggu orang lain mati. Kepahitan adalah racun yang secara fisik membunuh kita. Kepahitan bukan hanya bisa merusak hubungan dengan orang lain, dan menambah rasa sakit emosional kita, tapi kepahitan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti melemahkan sistem kekebalan tubuh, merusak fungsi paru-paru, dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Karena itulah sangat dianjurkan untuk segera mengakui kepahitan yang kamu alami kepada seseorang yang kamu percaya. Atau kamu juga bisa berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan, dan mencabut akar kepahitan itu dari dalam dirimu. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu."
Ketiga, pilihlah tetap mengasihi. Roma 12 ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Mengasihi orang yang menyakiti kita, bisa dilakukan dengan langkah awal mendoakan mereka. Kalau kamu disakiti oleh salah seorang anggota gereja atau pemimpin, jangan buru-buru membenci mereka. Sebaliknya pandanglah mereka sebagai pribadi yang juga tidak sempurna. Sekalipun mereka punya jabatan di gereja, bukan berarti menjadikan mereka sebagai pribadi yang suci tanpa dosa. Jadi kasihilah mereka. Atau cobalah memposisikan diri secara terbalik. Bayangkan kalau kamu menyakiti orang lain, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan orang lain seperti ekspektasi mereka. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan mengukurkan sesuatu ke orang lain, sebelum kita mengukurkannya kepada diri kita sendiri. Keempat, lihat lebih dalam. Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebagai manusia, kita cenderung punya sifat membela diri sendiri. Kita akan selalu beranggapan, kalau kitalah pihak yang paling benar dan orang lain salah. Apakah kamu berada di posisi ini? Membela diri sendiri? Lihat lebih dalam. Bagaimana harusnya kamu menyikapi persoalan yang kamu hadapi dengan pihak gereja? Langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah dengan terbuka kepada Tuhan atas apa yang kamu alami. Tuhan tidak hanya rindu menyembuhkan luka emosionalmu saja, tapi Dia juga mau menyembuhkan rasa sakit hatimu di masa lalu yang masih tertinggal dalam hidupmu. Kelima, berdamai dengan hati. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Konflik dan sakit hati hanya akan selalu merusak hubungan, dan menumbuhkan akar kepahitan, yang akibatnya, kamu akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi kondisi ini tidak akan terjadi kalau kamu berani untuk menyelesaikannya. Caranya, berdamailah dengan hatimu. Kalau perlu, bicarakan kondisi hatimu secara langsung dengan orangnya. Hal ini sangat memungkinkan kalian untuk mengalami rekonsiliasi, sehingga kondisi emosimu dipulihkan sepenuhnya. Keenam, jangan tinggalkan gereja. Orang-orang di dalam gereja mungkin melukaimu, tapi hal ini tidak jadi alasan buat kamu harus meninggalkan gereja. Ada banyak orang yang memilih bukan saja meninggalkan gereja, tetapi juga meninggalkan Tuhan, hanya karena disakiti oleh anggota maupun pemimpin gereja. Tentu saja Tuhan tidak mau orang Kristen mengalaminya, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan sengaja menyakiti hati kita. Firman-Nya adalah kebenaran. Sekalipun itu keras, Tuhan akan menyampaikan untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kamu, dalam keadaan dan kondisi apapun kamu. Sahabat Suara Kasih, seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan,
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan mau dibohongi oleh ego dan perasaanmu sendiri. Biarkan Roh Kudus bekerja dan menolongmu dalam menghadapi setiap perasaan sakit hati dan kecewa yang kamu alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan inspirasi Alkitab kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberkati hidup kita. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih karena belas kasih-Mu diperbarui setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, dan berapa banyak yang akan kami selesaikan. Tetapi Engkau mengetahuinya, jadi kami memberikan hari ini kepadamu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, beri kami energi untuk pekerjaan-Mu, karena Engkau tahu betapa lelahnya tulang-tulang ini. Bangunkan kami pada keajaiban keselamatan-Mu, dan nyalakan semangat kami pada kenyataan karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami semua yang kami butuhkan hari ini, untuk melakukan pekerjaan yang telah Engkau berikan untuk kami lakukan. Engkau akan setia untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Engkau mulai, dan saat kami melangkah ke hari kami menyatakan kedaulatan-Mu atas setiap bidang kehidupan kami. Kami mempercayakan diri kami hanya kepadamu, dan meminta agar Engkau menggunakan kami sesuai keinginan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.